Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Rasya di channel O515 dan kembali lagi di OA Diskusi. Jadi kita kembali lagi di konten no cut no edit lagi. No cut no edit, no guna ya. Eksklusif. Ini adalah konten no guna. Alias tidak berguna. Tidak berguna. Jadi kasih tahu dulu dong Om, kita lagi di mana sekarang? Nah, kita sekarang lagi di daerah Puncak. Kita lagi di daerah Puncak. Jadi apa namanya? Kemarin itu kita baru nyampe Puncak. Terus kita udah habis semalam di sini ya. Udah habis semalam di sini. Jadi ya gitulah. Apa namanya? Sudah banyak semalam itu sudah banyak yang kita lalui bareng-bareng gitu. Terutama Rahasia sih. Kok aku sih? Ngomong-ngomong soal Puncak. Ini kan kemarin lagi rame-ramenya nih pas long weekend. Ya kan? Pas lagi long weekend itu lagi rame-ramenya banget soal Puncak karena macet. Iya. Long weekend. 3 hari libur. Padahal cuma 3 hari loh. Soalnya enak, Sabtu, Minggu, Senin gitu. Itu libur yang diimpikan orang-orang lah. Gitu. Senin nggak masuk gitu. Gitu. Nah, ngomongin soal macet di Puncak kemarin yang katanya sampai ada korban jiwa juga. Iya, sampai 9 jam ya. Kayaknya. Temanku katanya 12 jam apa macet. Naik apa? Motor. Oh, naik motor. Itu katanya kacau banget, jadi chaos banget, parah, rame. Dan ya emang satu arah kan ya, jadi ditutup gitu, ganti-gantian. Iya, tapi kalau udah durasinya terlalu lama tuh agak satu arah tuh juga jadi nggak efektif juga kan. Itu sama kayak waktu macet pas di Brebes nggak sih, tol Brebes itu yang tol baru jadi. Wah, itu parah sih. Iya kan? Nah, itu parah banget itu. Dan itu di tol lagi, maksudnya kalau kayak yang di Puncak ini kan bukan di tol, jadi kayak mau berhenti pun mau kemana masih bisa gitu loh. Tapi emang kamu ngalamin? Enggak kan? Enggak. Cuma kan aku ngebayangin gitu, maksudnya kayak kalau di Puncak kemarin yang macet itu kan kita mau. Tapi kamu masih ngalamin ya mudik gak lewat tol? Masih ngalamin. Masih ngalamin 30 jam dari Jakarta ke Kediri itu gila juga tuh. Kapan itu? Kapan ya? Udah lama banget. 2000 berapa ya? 16 apa? 16 atau 17 gitu, lupa. Dan udah gitu mudiknya waktu itu berapa orang tuh? 8 orang. Satu mobil. 8 orang satu mobil. Mobilnya pakai CR-V. Bayangin itu. CR-V kan cuma 5 seater. Ya, itu bapak lu kurang kerjaan ya. Jadi koper taruh bawah, semua kursi lipat, lapisin kasur ya. Untung itu masih benda kecil-kecil kan. Belum segede. Tapi ada serunya sih. Ada ininya lah. Ada apa sih namanya? Ya, jadi cerita sendiri. Jadi cerita. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Bentar ya. Dari apa? HP. Oh itu. Nah, kembali lagi ke soal macet yang di Puncak nih. Dan sampai ada korban jiwa nih Om. Iya. Menurut Om Yoga gimana itu? Pendapat Om Yoga gimana? Ya, sebenarnya kalau macetnya Puncak tuh udah jadi tradisi mingguan ya. Nah, udah nggak kaget lah. Sebenarnya enggak sih, kalau misalnya weekend biasa macet Puncak itu lebih lebih bisa diprediksi. Ya biasanya kan tiap 3 jam ya. Tiap 3 jam gantian jalan. Kita bisa, karena udah diatur kan sama yang berwenang. Mic-nya mana Om? Ini. Tuh, nyelip sini. Terendam suara. Nah, karena udah diatur sama yang berwenang, jadi sebenarnya kalau weekend biasa kita bisa prediksi nih macetnya kapan, berhentinya kapan, kapan satu arah gitu kan. Jadi masih bisa terprediksi ya gitu. Cuman ya mungkin yang weekend kemarin ini yang emang luar biasa ya animonya. Orang buat liburan. Dan yang aku bingung, orang-orang pada ke Puncak itu mau ngapain, kan Warpat udah nggak ada gitu. Ya tujuannya kan masih banyak loh ya sebenarnya.
Iya sih. Puncak. Kalau buat Masih ada Cimory ya. kalau buat liburan singkat kan masih ada Gunung Mas, masih ada Iya. Kebun teh, Cimory, kebun teh, terus masih ada Taman Safari. masih ada Taman Safari, masih ada Ataun. Iya. Kalau misalnya yang buat apa liburan-liburan singkat, villa juga di sini juga banyak. Atau orang-orang banyak juga yang mau ke Bandung tapi naik motor gitu. Ke Bandung naik motor ya. Bisa jadi gitu. Jadi ya itu juga Biasanya kalau makin rame jadinya. kalau long weekend kayak kemarin gini kan emang apa banyak yang suka touring-touring pendek nih, Iya. yang naik motor. Kayak kemarin pas kita berangkat kan juga kelihatan tuh masih banyak yang Sisa-sisa touring. yang sisa-sisa terbang kan. Iya. Ya Enak gitu sih. lah. Tapi kemarin emang chaos banget sih ya, parah banget itu. Iya. Dan tapi yang aku dengar-dengar katanya orang yang meninggal waktu pas macet itu bukan karena macetnya Om, tapi karena dia punya penyakit bawaan. Ya, Katanya gitu. mungkin itu pas kalau kata si Robert kan hari apes nggak ada di kalender. itu ini sih bisa jadi quotes tuh. Area apes tidak ada di kalender. Tidak ada di Robert kalender. 2024 itu keren tuh. Ya mungkin emang kondisi kesehatannya udah nggak bagus, terus tiba-tiba kumat pas lagi di jalan. Ya kebetulan aja sih sebenarnya. Ajal nggak ada yang tahu ya. Ya, Jadi gitu dah. jangan lupa belilah sendal. Oh bukan ya? Bukan, beda. Aku dapatnya sambil jualan kemarin tuh. Jadi ya gitu. Ya pokoknya. Tapi sebenarnya yang perlu di highlight itu masalah kedisiplinan ini sih, berkendara ya. Itu yang kalau di Indonesia itu sering bikin apa macet itu sampai ngunci akhirnya. Iya, apa yang nggak bisa jalan. Masalah antrian sih. Gitu. Kita tahu kan kemarin emang volume kendaraan lagi tinggi. Iya. Nah, tapi kalau misalnya nggak didukung sama kedisiplinan berkendara ya, jadinya begitulah. Terutama ya kalau di Indonesia yang sering Om Yoga alamin ya motor sih. Iya. Ya apalagi sekarang motor udah tambah banyak ya gitu. Dan kemarin kebetulan karena long weekend jadi orang-orang mungkin kayak pengen liburan kali-kali gitu. Ya kita juga tahu sih gitu. Naik motor kan bisa slap slip terus juga lebih cepat kan gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya nggak tahu nih gitu apa yang terjadi di depan terus udah terlanjur nih, ketemu nih gitu. Ya udah kunci lah. Nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Dan mungkin karena jalan utamanya juga kemarin udah terlalu rame, akhirnya orang-orang kan pada nyari jalan tikus nih, jalan pintas, ya lewat dalam gitu kan. Mungkin lewat dalam juga macet juga mungkin. Sama, sama aja. Kayak kalau misalnya kita kemarin lewat lampu merah, itu kan lampu merahnya apa? Yang baru keluar tol tuh, lampu merah Gadok ya. Itu kan ada yang jalan tembus ke arah Megamendung tuh, yang Alfamart atau Alfamidi itu yang sebelah kanan, kita belok kanan, nanti tembusnya bisa langsung ke ini, bisa langsung ke Taman Safari. Iya. Itu juga sebenarnya bikin macet juga. Itu jalan tembus sih sebenarnya. Jalan alternatif lah. Jalan alternatif. Tapi kita lihat kemarin keluar Alfamart tuh, antriannya yang dari arah puncak itu juga lumayan jauh kan? Iya. Ya begitulah. Jadi buat keluarga korban yang meninggal, kami turut berduka cita. Semoga videonya nyampe ke kalian ya gitu. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi yang kuasa. Ya gitulah. Tapi kalau long weekend memang apa ya? Ada aja gitu. Ada aja sih. Ada aja ininya gitu. Waktu itu sempat yang long weekend tuh ada beberapa yang ya macet juga lah, ada yang apalah berantem lah di jalan gitu, macam-macam ada aja ininya kalau lagi long weekend. Iya emang ada aja masalahnya sih. Makanya kemarin kita long weekend lebih baik di rumah saja. Kemarin long weekend
Om Yoga baru balik. Om Yoga baru balik. Om Yoga baru balik sih. Untung Jatinegara nggak macet. Iya 4:30 pagi gimana macet. Tapi ke stasiunnya itu muternya jauh banget ya Allah. Tapi kalau kamu nih dulu waktu long weekend suka jalan-jalan nggak sama bapak keluarga gitu? Jarang sih kan, Om Yoga tahu sendiri bapak orangnya mageran. Wah, anak durhaka Pak. Lah emang iya. Oh iya. Emang iya, bapak kan emang orangnya mageran kalau misalkan diajakin jalan-jalan. Lebih baik tidur kalau dia kan prinsipnya gitu. Apa itu jalan-jalan? Aku lebih baik tidur, istirahat. Aku lebih suka jalan-jalan. Itu kan beda. Kalau Om Yoga ntar dimarahin Tante Tia. Tapi ini ya, kalau Om Yoga nih long weekend itu bukan ya mungkin karena juga kita wirausaha ya. Jadi waktu liburan itu kalau bisa jangan long weekend. Iya. Kalau long Pasti weekend malah satu mahal. Terus macet. Iya. Jadi aduh udah Jadi kayak biasa aja. kalau long weekend kita liburan tuh kayak jadi kemana-mana serba salah gitu. Iya, jadi serba salah. Jadi liburannya tuh jadi nggak enak, nggak enjoy. Nggak enjoy. Terutama buat yang nyupir ya. Kalau kita nih mungkin kalau kondisi kayak gitu buat aku yang muda-muda begini, generasiku yang muda-muda mungkin senang-senang aja gitu, kuat-kuat aja Om. Tapi kan buat yang orang tua kan capek juga pasti jalan. Siapa gitu. tuh yang tua? Asik. Nengok kamu. Siapa? Nengok kamu. Siapa? Ada Roy. Ya, ngomong-ngomong soal Tapi emang gitu kan kayak apa? Oh, kalau kita mau yang jauh, tiket juga mahal. iya, benar. Hotel juga mahal. Iya. Jadi mau kemana juga serba salah jadinya. Kecuali kita ngerencanainnya emang benar-benar dari jauh-jauh hari. Tapi sekarang kayak apa? Armada transport segala udah tahu lah gitu. Kapan nih peak season Ya, yang kita bisa naikin harga itu udah rata-rata udah tahu sih gitu. iya benar. Ya mereka kerjanya tiap hari ya ngecek kalender kapan tanggal merah gitu. Kayak kemarin nih waktu Om Yoga mau balik tuh itu kan hari Sabtu ya. Iya. Sabtu berangkat tuh. Itu sebenarnya di Kediri aja udah rame. Udah rame. Kayaknya emang rame orang liburan sih. Mungkin itu orang-orang yang dari Malang, dari Surabaya. Ya, yang biar pulang-pulang sebentar gitu loh. Iya. Ya, gitu. Tapi kalau liburan nih, kamu sendiri yang paling berkesan kemana? Liburan ya, paling berkesan. Liburan paling berkesan itu Bandung lah, jelas. Hah? Bandung. Kenapa Bandung? Yang waktu itu yang rame-rame. Oh, Itu berkesan karena kan itu pertama kalinya aku liburan sama Pais. Gitu. Itu pertama kali liburan sama Pais tuh. Jadi pertama kali liburan bareng temen tuh ya itu. cinta amat kayak sama Ya, Pais. enggak. Wah, nggak bener deh. Bukan begitu. Kenapa sih selalu digiring gitu? Sebel deh. Bukan begitu. Jadi emang itu kan waktu itu yang pas kita ke Bandung rame-rame itu, sayang waktu itu kita belum konten ya kan gitu. Jadi nggak bisa kita share gitu. Gimana keseruan waktu itu kita di Bandung gitu. Jadi ini Kalau dari sisi tempatnya aja lah. Dari sisi tempatnya. Kamu kan liburan udah banyak nih. Ke Banyuwangi pernah. Banyuwangi pernah. Malang sering. Jogja pernah. Jogja udah pernah. Surabaya pernah. Semarang dong gua belum. Oke. Yang paling berkesan yang mana? Paling berkesan. Nah, Apa ya? Bandung lah, tetap Bandung. Tetap Bandung. Nggak tahu kenapa ya. Aku tuh senangnya sama Bandung itu Bandung tuh nggak sepanas di Surabaya. Oh iya, Surabaya nggak panas sih. Nggak sepanas di Surabaya sama di Jakarta gitu kan. Jadi aku juga senangnya ke Bandung tuh karena banyak spot foto. Aku kan senang street fotografi nih. Oke. Jadi senang hunting. Jadi kita mau kemana, mau di Asia Afrika, mau di Braga atau mau di Lembang sekalipun tuh pasti ada aja tempat yang menurutku bagus gitu. Dan itu juga salah satu alasan kenapa aku ganti iPhone. Hah?
Itu salah satu alasan kenapa aku ganti iPhone. Karena pengen di Bandung? Bukan, karena seneng street fotografinya itu. Kan udah nggak ada twistel kan soalnya. Nah. Gitu. Kalau Om Yoga yang berkesan mana ya? Om Yoga banyak sih. Thailand. Thailand ya karena sekali-sekalinya sih kesana. Oh, Om Yoga baru sekali ya? Baru sekali ke sana. Itu kan liburan. Iya. Om Yoga kan liburan, emang kerja Bapak. Bapak kan Thailand berkali-kali tapi kerja. Yang Bapak ke mana tuh? Ke Kamboja juga ya? Kerja juga ya? Kerja. Ya gitu dah. Tapi yang aku ke Singapura berempat doang sama aku itu juga seru sih. Ya. Karena kan itu pertama kalinya aku ke luar negeri tapi ya apa-apa sendiri. Kan sebelum-sebelumnya kan udah sering nih Singapura. Nganterin Eyang lah, nganterin Akung berobat gitu kan. Tapi selalu bareng nih sama Om Yoga, bareng sama Bapak kemana-mana gitu kan. Nah pas waktu itu yang emang aku ke Singapura sendiri. Jadi kemana-mana ya berdua aja sama dia gitu. Dan apa-apa kita sendiri. Itu 2019 ya? Desember. Nah. Sebelum Jadi COVID lah. Kamu 14 tahun, si Dias 15 tahun. Iya. Jadi kemana-mana sendiri, apa-apa sendiri. Itu 14 tahun udah muter-muter Singapura, Jo. Untung aja kan karena sebelumnya udah pernah, jadi nggak buta-buta amat lah, gitu. Nah, tapi kalau ke Singapura sih enak sih sebenarnya kalau misalnya sendirian jalan-jalan, kamu punya HP kan? Iya. Punya HP. Asal megang cash aja. Punya HP, maksudnya pegang duit atau pegang apa? Kartu apa tuh yang buat ini, yang buat bis sama MRT. Oh iya. Tap card gitulah ya. Iya. Jadi kamu misalnya tujuan ke mana nih? Oh, aku mau ke East Coast misalnya. Ya. Tinggal nyari di Google Map, udah tahu nih kita naik apa gitu. Naik bis apa, gitu. nomor berapa itu. Iya. Ya nyampe bisa gitu. Kalau mau nggak effort banget taksi gitu. Ya jangan lah. Taksi tapi mahal sih Mahal. di situ. Iya. Ya gitu. Singapura tuh sebenarnya juga asik gitu, enak gitu. Cuma waktu itu yang bikin aku ini sih nggak bisa ngerokok gitu aja. Ya masih 14 tahun Iya, nggak bener deh. Nggak bisa ngerokok waktu itu kan ya biasa lah anak laki gitu kan. Pengen ada bandel-bandelnya. Kalau gitu. Singapura Om Yoga nggak terlalu ini sih, nggak terlalu menikmati. Karena Om Yoga udah terlalu sering juga kan di sana. Tapi ini ya, waktu yang lama di sana tuh, kan jalan-jalan juga gitu. Oh ini lagi waktu kosong kita ke Marina Bay, kita ke Sentosa, ke Jurong gitu. Tapi entah kenapa tuh nggak terlalu oh ini emang asik bagus banget, nggak juga gitu, biasa aja. Nah aku tuh senengnya ke Singapura, kalau aku pribadi ya senengnya ke Singapura itu karena gini, yang pertama aku kan hobi action figure, hobi koleksi gitu-gitu. Nyari kayak gituan di sana murah gitu. Lebih murah daripada di Indonesia. Lebih murah daripada di Indonesia gitu. Asal kita bawa ke Indonesianya nggak sama boxnya. Atau label harganya dicopot lah. Jadi emang buat emang buat koleksi sendiri ya. Iya, gitu. Itu nyari kayak gitu tuh harganya bisa setengah harga di situ. Gitu. Iya. Sama yang aku seneng nyari kulinernya di sana. Kuliner Singapura? Kuliner yang otentik situ. Belum tahu. Belum tahu katanya. Aku waktu itu nemu kuliner enak tuh di situ tuh. Apa kalau kuliner di Singapura? Maksudnya kalau di compare sama di Indonesia nih. Yang ada di Indonesia ada di situ juga. Yang ada di Indonesia ada di situ juga. Kira-kira apa? Ini apa tuh namanya? Ayam telur asin. Salted egg chicken. Salted egg chicken. Ya. Oke. Itu aku nyobain di sini sama nyobain di sana itu nggak tahu kenapa beda banget. Jadi yang di sana tuh lebih enak aja gitu. Telur asinnya tuh enak banget gitu rasanya. Dan ayamnya gede-gede kan segini-gini nih. Wah, kayak makan karage tapi sausnya telur asin gitu. Itu enak banget lah, beda sama di sini. Terus habis itu sama laksa. Laksa. Ya, kalau laksa iya sih. Sama laksa. Nggak ada di sini tuh nggak ada yang kayak di Singapura. Iya bener gitu. Terus waktu itu pas terakhir aku kesana
Oh, cangkir. Laksa terenak. Di Glen Eagles. Tahu dong. Iya bener, itu di Glen Eagles enak banget. Itu udah paling enak banget lah. Belum Laksa terenak di dan belum ada yang nyamain itu. Iya. labu. Sama di itu di Glen Eagles ada lagi yang enak Om. Apa? Nasi Hainan. Nasi Hainan Nasi itu Hainan enak situ. kalau nasi Hainan, kalau menurut Om Yoga masih ada yang Enak nyamain juga, enaknya. di sini, Yang nyamain enaknya. Enggak, bukan di sini, di sana pun ada nih gitu. Oh iya. Tapi kalau laksa nggak tahu kenapa ya. Om Yoga kan berapa kali nyoba nih di tempat lain nih kan. Kalau di sana kan laksa banyak ya yang jual ya. Iya. Tapi rasanya itu nggak ada nggak ada yang seenak di rumah sakit. Yang di rumah sakit tuh emang enak banget. Yang di kantin itu ya di bawah. Tapi kalau kuliner overall ya, ya mendingan di Indonesia sih. Kalau di sana mungkin karena Iya, di Indonesia tuh lebih beragam sebenarnya. karena bahan makanannya juga lebih seragam sih gitu. Kayak mungkin telur asin di sana kan juga nggak tahu sih kayaknya, tapi nggak produksi juga di sana kan. Gitu. Mungkin. Sementara kalau di sini kan, kalau kita ngomongin ayam telur asin atau salted chicken egg, Iya. salted egg chicken salah. Mm. Itu kan telur asinnya aja yang bikin tuh udah beragam di sini. Iya. Walaupun ya kita tahu juga kan kalau telur asin ya mungkin spesialisnya di Brebes ya. Di sini. Kalau di Iya. Indonesia gitu. Tapi even kayak di Jakarta apa dimanapun lah ya orang bikin telur asin gitu, nggak kayak di sana. Dan rata-rata juga orang udah pada tahu dia bikin telur asin kan gitu. Ya gitulah. Kalau di Singapura enak, tapi gak ada yang semembekas kayak Bandung. Bandung ya. Iya kalau Bandung tuh juga suka sih untuk kulinernya. Ya. Ya balik lagi, aku kalau Bandung ya itu banyak tempat-tempat unik yang bisa aku foto gitu kan. Sama ya kuliner gitu. Kalau Om Yoga kan jalan-jalan suka makan ya soalnya. Sama, aku juga gitu. Seneng nyobain ini, nyobain itu. Iya. Kebetulan juga kan keluarga juga hampir semuanya lah seneng kan makan. Jadi kalau jalan ke tempat yang ada makanan enak tuh jadi asik. Iya, happy jadinya. Tapi kalau kuliner ya, kalau ngomongin kuliner, aku lebih seneng di Malang. Lebih seneng di Malang sama enggak ada yang Malang dong sih daripada Bandung ya. Kalau untuk kuliner aku lebih seneng Malang. Jadi kayak ya ada rawon, ada tahu tek, ada ya walaupun kita emang udah sering nemuin itu di Kediri ya gitu kan. Kalau Om Yoga di Malang ya karena pernah jadi akamsi kan kalau di Malang. Jadi enaknya di sana itu makanan enak, murah, harganya murah. Ya banyak banget sih yang recommended sana. Iya. Aku lebih seneng kalau boleh jujur aku lebih seneng kulineran Jawa Timur justru. Yang khasnya Jawa Timur kayak rawon lah, tahu telur lah, nasi pecel lah gitu. Soto. Apa favorit kalau di Malang? Apa ya? Rawon sih. Rawon? Iya. Rawon mana? Yang di Batu. Oh, yang dekat alun-alun. Ya, tahu. Di situ. Kalau masakan, terutama masakan yang bisa tante masak ya gitu, ya agak susah sih kalau juga. Tapi di Malang itu ada, kamu nggak makan seafood sih soalnya. Iya. Ada 2 yang belum ada padanannya. Apa? Di tempat lain. 1 seafood, yang kedua cuimi. Cuimi, iya. Iya benar cuimi. Jadi ada cuimi namanya cuimi 51 kalau di Malang. Pernah makan ya? Kayaknya pernah deh. 51 tuh yang pernah dibeliin kayaknya sama yang lampu merah, nikah. lampu merah pertigaan Ciliwung tuh pas di pojokannya dia. Oh. Kayaknya iya deh, kayaknya pernah dibeliin sama Eyang Nita deh. Nah, itu udah legend banget lah sebenarnya kalau di sana. Walaupun
Om Yoga nggak tahu ya itu halal apa enggak ya. Tapi emang rasanya belum ada yang nyamain. Emang enak ya. Itu dari zamannya yang Yotmu. Kalau makan cumi ya pasti ke situ. Dan emang enak banget. Iya. Tapi Kediri itu juga nggak kalah loh kulinerannya. Kediri, kalau Kediri apa ya? Banyak. Lawe. Nah, enggak yang gini. Kalau nyari kuliner itu yang inian situ. Di tempat lain tuh nggak ada padanannya. Iya. Nggak harus kasih sebenarnya. Tapi nggak ada tandingannya nih. Kalau gitu. Lawe untuk burger enak. Emang enak. Tapi di tempat lain yang masih lebih enak ada yang lebih enak gitu. Tapi kayak tadi kan misalnya di Singapura nih kita makan laksa. Nih gitu. Itu di tempat lain emang belum ada yang seenak itu. Iya. Atau di Malang nih yang Om Yoga cerita Cumi 51 nih. Ini tempat lain juga belum ada yang seenak itu ya. Di Kediri itu ada apa ya? Tapi nggak tahu, Om Yoga udah lama banget tuh nggak makan 51, masih ada nggak ya? Kalau di Kediri tuh ya paling Om Yoga nggak demen sih ya nasi tumpang ya? Tumpang enggak sih. Nggak demen ya? Kalau aku seneng nasi biasa tumpang. Aja kalau tumpang. Aku tuh seneng nasi tumpang tuh seneng, nasi pecel seneng. Tapi aku tuh nggak bisa makan nasi tumpang Om. Padahal seneng. Tahu nggak tapi di Kediri tuh yang enak apa? Apa? Geprek. Betul, ayam geprek bener. Kita di Cibubur nyari ayam geprek enak jadi nggak ada. Jadi kita kalau di Kediri tuh makan geprek itu beda sama di beneran ayam geprek gitu maksudnya. Beda sama di ini, nggak tahu kalau misalnya di tempat lain kayak di Jogja mungkin ya, originnya kan di Jogja kan kalau geprek. Tapi kalau geprek tuh di sana emang enak gitu. Emang enak. Nggak kayak di Jakarta, beda. Iya. Beda banget. Dan saking terkenalnya ayam geprek di Kediri sampai ya orang-orang juga banyak yang jualan ayam geprek tapi kaki limaan gitu. Deket sekolahku ada, deket Bangsal ada, yang dijual harga 5.000 gitu. Nggak tahu tuh ayam apa isinya tepung semua, bagaimana kan nggak ngerti. Tapi yang jelas emang ayam geprek yang bikin enak tuh yang terutama ya sambelnya dulu. Sambelnya dulu, betul. Tapi nggak tahu, emang geprek tuh di sana enak. Enak banget gitu. Kemarin kan nyoba tuh gepreknya yang sae, gepreknya roket nih. Kalau Mega lebih suka roket sih. Lebih suka roket. Kalau aku demen saya karena sambelnya. Kalau ayamnya mah roket enak. Jadi ayam nggak usah ayam deh. Emang sambelnya enak. Sambelnya juga enak sih. Roket tuh. Cuman sedikit lebih mahal dari saya. Iya. Tapi kalau makan di Kediri mahal-mahalnya guys. Masih bisa makan 2 kali sehari gitu. Jadi kayak kita makan geprek tuh ya paling 15.000 ya. Iya. Nasi sama nasi sama ayam. Makanya kalau gua kan pernah nih hidup di Kediri setahun gitu, sekolah di sana. Selama setahun hidup di Kediri tuh ya berasa banget gitu bedanya sama di sini. Apalagi setelah lulus SMA ke sini kan, ke Jakarta kuliah nih aku. Pas ke sini aku kan sebenarnya lama di sini kan ya, lebih lama di Jakarta daripada di Kediri. Tapi pas balik dari Kediri ke sini malah culture shock lagi nih. Gila harganya mahal-mahal banget gitu. Mahal-mahal banget gitu. Perasaan gue di Kediri makan gocap bisa 3 kali makan. Buset. Iya benar, gocap tuh bisa 3 kali makan guys. Iya makanya. Kalau misalnya kita mau versi ngirit nih gitu, nyari yang murah yang di bawah 10.000 tuh ada gitu. Iya gitu. Nasi pecel aja di bawah 10.000. Iya, nasi pecel, soto aja. Soto masih ada yang di bawah 10.000. Ada, masih ada. Tapi emang aku kemarin pas terakhir ke Kediri itu kayak rada kaget aja. Ternyata soto sekarang mahal juga ya gitu. 15.000, gila. 15.000. 15 apa 12 sih? 15. Mie rasa tuh 15. Bumar 14. Oh, Bumar 14 ya. Makanya rada kaget juga kan kemarin, aku rada shock juga tuh. Duh, jadi lapar. Iya, jadi lapar. Itu ya udah mungkin podcast kali ini segitu aja dulu. Iya, ini makin lama makin lebar kita dari macet jadi ngomongin makanan. Iya. Jadi lapar kita. Emang ngalor ngidur bener nih. Jadi ini pokoknya no cut no edit pokoknya. Nah, ini yang megang laptop Bapak jadi selamat. Laptopnya berat. Laptopnya berat. Enggak sih, ini kan nggak diedit, cuma berat aja laptopnya gitu.
Ya udah gitu ya. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, share. Jangan lupa subscribe, itu yang paling penting teman-teman semua. Oke. Sampai ketemu di next podcast berikutnya. Kita mau bikin Bangladesh dulu guys.